teater yang di situ kayak seakan-akan latah. Latah maksudnya kayak apa ya? Jaga akeh loh Mas. Jadi ini seakan-akan itu berpihak ke atasan, ke senior buat ikut bantu. Akhirnya berfokusnya nanti pecah. Betul. Seakan-akan setiap pendapat setiap senior itu harus dituruti sama mereka. Betul. Halo, salam jumpa lagi dengan Berita Teater. Kali ini kami kedatangan, kalau kemarin udah ada yang dari Kudus, ada dari Banten, dari Lampung, dari mana lagi ya? Jakarta, Jogja, Indramayu, Singaraja, banyak macam-macam. Dan sekarang ada yang lagi tonggo kuto iki, padha-padha dulur iki. Dari Surabaya ada Mas Robi dari Sanggar Lidi. Kok sitik sih? Boleh tak? Boleh kabeh lagi. Oke. Terus satunya ada Mas Ilma dari Sanggar Ilmu apa tadi Mas? Emplok. Yo ngilmu lah ya, ngilmu emplok. Apa emplok dari Jepara. Tepuk tangan dong. Sehat Mas Robi, Mas Ilma? Alhamdulillah. Lagi sibuk apa ini? Selain diundang sama Mas Eko ke Jogja ya. Mungkin persiapan di Natalis selanjutnya. Oke. Lagi mau produksi berarti? Kapan tuh? Masalah kan setiap tahun sekali itu kan buat produksi pementasan. Nanti itu diperingati waktu hari ulang tahunnya sekalian saja. Ini saya manggilnya Om Mas. Karep cak podo-podo arek etane gak apa-apa cak ya. Oke, gak bahaya ta. Saiki lagi ngetren ya iki. Oke, kalau Mas Ilmas sendiri sibuk apa Mas? Selain dari dipanggil Mas Eko itu, saya dari sini tuh masih mengkonsep acara buat tanggal 28 besok. Acara apa Mas? 28 besok itu adalah acara buat pentas seni yang berkolaborasi dengan sebuah pesantren. Oke. Untuk saling bersambungan karena pesantren kemarin pernah bilang dengan kami atau saya pribadi itu mempunyai sebuah pendopo dan pendopo tersebut bebas untuk pentas apapun selagi pentas itu tidak menimbulkan rasa sara atau benci satu sama lain. Itu punyanya pesantren padahal ya? Iya, punya pesantren. Wah, pesantren tersebut sudah berapa kali buat kolaborasi dengan Sanggar Emplok itu. Nah, dengan tema-tema yang sangat demikian rupa, dan saya sampai di sini masih mengkoordinir teman-teman dari sana untuk mengkonsep acara. Acaranya nanti berjalannya seperti apa dan bagaimana, dan nanti mendatangkan pembicara atau penampilan seperti apa yang sesuai dengan tema teman-teman Sanggar Emplok dan pesantren inginkan. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal produksi selanjutnya ya Mas ya. Kira-kira apa sih Mas bedanya antara menyiapkan pentas pada umumnya atau acara pada umumnya dengan memang mempersiapkan pertunjukan teater? Itu kan ya apa sih sebenarnya yang membedakan antara produksi taruhlah misalnya produksi hajatan manten atau produksi pensi SMA dengan memang produksi teater yang memang jenengan lakukan ini? Kalau di Sanggar saya itu dibuat 2 forum, forum untuk penampil sama forum untuk manajemen produksi. Berarti kedua ini nggak boleh campur aduk satu sama lain. Biar fokus kalau manajemen produksi kayak menyiapkan kebutuhan aktor, properti aktor, termasuk ke dokumentasi, undangan atau ngurus portofolio, buat kalau itulah kayak buat proposal buat pengajuan dana. Itu yang jalan tim produksi. Kalau tim aktor dikhususkan bahkan itu 1 minggu untuk 3 kali untuk pertemuan. Terkadang prosesnya 4 bulan untuk latihan. Di Sanggar Lidi pimpinannya itu sama Mas Toteng MT Rusmawan. Itu dari Bengkel Wes Rendra dan ngadopsi mungkin dari Bengkel juga. Itu untuk sistem manajemen sama sistem keaktoran. Nah, kalau yang sistem keaktoran itu tugasnya berarti ada pembagian divisi lagi nggak? Pembagian divisi kayak ada tim lighting, tim tim panggung itu mungkin. Itu juga buat lebih enak aja sih.
biar ini ya, maksudnya yang berhubungan dengan artistik memang fokus saja pada itu, yang produksi dan marketing lah taruhlah itu memang ada sendiri. Itu buat keperluan di luar panggung juga. Oke. Oh, berarti sudah ada pembagian seperti itu ya? Sudah ada pembagian. Oh, oke. Soalnya sedikit berbagi kemarin waktu aku masih berteater di Malang itu memang masih banyak, mungkin sampai sekarang ya, masih banyak komunitas masih mencampur. Itu kecenderungan teater di Jawa Timur yang akhirnya sulit berkembang. Betul. Mencampur adukan akhirnya bingung, nggak bisa berjalan secara profesional, mungkin itu permasalahan. Betul, ya memang ya terasakan kadang sutradaranya yo melok gawe proposal lah, terus bahkan melok kelilingan dodol tiket lah, padahal itu udah ada divisinya. Kalau di Emplok gimana Mas? Kemungkinan hampir sama dengan Sanggar Lidi tadi. Yang membedakannya itu gini, setiap semua panitia harus tahu apa tema yang akan kita berikan kepada audien. Setelah itu pemain juga tahu alur cerita dari kepanitiaan tadi, terutama dari seksi panitia, seksi acara. Itu harus tahu rundown acaranya setelah ini apa. Karena kebanyakan di daerah Jepara itu gimana ya? Antara pemain sama seksi acara ini tidak sinkron. Maksudnya nggak sinkron? Gini, dari acara pembukaan, setelah itu kan ada acara A sampai Z sampai selesai. Itu biasanya ada yang masih tanya, Mas setelah ini acaranya apa? Setelah ini acara. Itu kan merepotkan satu seksi acara dan panitia yang lainnya, terutama pembina bagi penampil acara tersebut. Biar enggak terlalu banyak. Karena acara profesional itu semua itu tergantung dari kemampuan seksi acara untuk menguasai apakah acara ini berjalan sukses atau tidaknya. Itu tergantung dari seksi acara tersebut. Untuk menguasai kalau bahasa saya ini menguasai acara tersebut dari tema, terus dari apa yang ditampilkan, terus siapa narasumber atau pembicaranya tersebut. Kebanyakan kita lihat, maaf ya, nggak menyinggung lain, kebanyakan dari acara-acara yang lain itu hanya mengalir. Maksudnya mengalir gimana Mas? Maksudnya mengalir nih, semua itu hanya monoton. Setelah pembukaan pasti nanti ada acara ini. Pentingnya lagi buat di seksi acara ini waktu live streaming. Waktu pemindahan pentas satu ke pentas yang lain, pasti kan panggung utama itu kosong. Gimana komunikasi antara seksi acara sama seksi dokumentasi ini biar tidak menunjukkan kekosongan panggung tersebut. Nah, biar waktu dilihat di layar handphone atau mana itu terlihat lebih menarik. Istilahnya terus berjalan tanpa tanpa jeda gitu ya. Wah, berarti menarik juga ya, maksudku. Taruhlah memang itu acaranya beragam, apalagi di Sanggar kan mungkin ada juga tari, ada musik dan sebagainya. Bagaimana membuat itu tetap ada tangga dramatikanya ya sebenarnya. Maksudnya kalau ya betul kata Mas Ilma tadi, kalau acara lain mungkin ya sudah setelah ini itu ndronjong terus gitu ya wis jalan gitu. Tapi kalau dengan itu kan memahami bahwa ini kalau nggak diisi dengan ini mungkin turun emosinya penonton dan jenuh gitu. Wah, menarik juga. Aku baru kepikiran ternyata berpikiran soal dramatika nggak cuma soal di atas panggung, tapi juga soal keseluruhan. Kalau kembali lagi kan ke manajemen marketing gitu. Betul. Seperti lihat di layar TV, seperti acara televisi. Waktu pemindahan lagu satu ke lagu lain, pasti kan dari pihak kameramen nge-shoot apa, gitu. Betul. Setelah pemain atau pemerannya siap, baru kita ambil gambar gitu. Betul. Komunikasi yang lebih utama. Betul. Makanya kan kalau di TV itu kan memang tetap harus ada orang ini ya, yang istilahnya kayak sutradaranya di bidang yang memindah-mindahkan itu ya. Nggak sekadar ini selain ini gitu. Nah, balik lagi ini Mas, mungkin sedikit kita mengulik tadi ya. Supaya kita bahas soal semuanya dicekel dewe karo tapi sampai sekarang masih mengalami seperti itu Mas. Ada beberapa komunitas yang memang masih seperti itu. Mungkin kalau aku bisa menyimpulkan teater-teater yang di situ kayak seakan-akan latah. Latah maksudnya kayak jaga akeh loh Mas. Jadi ini seakan-akan itu berpihak ke atasan, ke senior buat ikut bantu. Akhirnya berfokusnya nanti pecah. Betul. Seakan-akan setiap pendapat setiap senior itu harus dituruti sama mereka. Belum kita bersama itu. Lah maunya senior itu ya
memanfaatkan apa yang ada tapi nggak iso dipilah-pilah anak-anak ini tadi. Betul. Nah itu juga mungkin yang garis bawahi dari ya tempat kami ya. Masih ada senioritas di produksi. Padahal ya kalau orang mau produksi ya sudah, itu otonominya dia toh ya sebenarnya. Seharusnya itu. Terlepas apapun itu bukan standarnya taruhlah senior ya sudah lah, itu prosesnya dia ya. Dan ketika senior gak diajak, malah senior malah turun. Lah itu malah kasihan adik-adik atau pengurus-pengurus. Nah makanya lapo terlepas. Lah ya bebas loh, ya terserah. Ini bebas. Ini masaku, ini waktuku untuk berkarya, terserah aku untuk. Tapi menurut teman senior seharusnya gimana? Cuma minta pendapat doang gitu. Seharusnya ya, maksudnya tetap seharusnya dia tetap waduh kok malah jadi aku sumber. Tapi sharing aja ya. Kalau menurutku memang supervisor tetap penting. Istilahnya posisi seorang yang dituakan itu tetap penting, dan itu bagiku di teater Indonesia yang salah satu yang mungkin yang masih membuat teater Indonesia positifnya masih karena masih ada orang-orang tua yang masih menjaga. Cuman memang kalau itu berlebihan itu tidak memberikan ruang pada yang muda-muda untuk mereka proses sendiri. Ya monggo lah, misalnya mereka mau buat kesalahan ya tugasnya supervisor memang otomatis mengingatkan ya. Tapi ya kan nggak ngatur juga kan ya, paling nggak kasih tahu kamu nanti kalau gini nanti resikonya seperti ini. Tapi kalau mau dijalani ya monggo aja, itu pilihanmu. Tetap seperti itu toh. Bukan harus memaksa jalan itu tadi. Nah kalau memaksa sajane iki sopo sih si garap sopo iki ya gitu loh gitu. Tapi menarik juga. Kalau di Kudus gimana Mas? Maksudnya astagfirullahaladzim. Gara-gara sadurunge ana Kudus lho. Oh iya. Soalnya seru cedek teman. Tetangga. Oh no ya alasannya. Nah kalau di Jepara sendiri gimana Mas? Maksudnya ekosistem keproduksiannya apakah serupa, maksudnya seperti itu, ataukah memang juga sudah mulai rapi seperti yang di Sanggar Empluk lakukan? Ya. Sebenarnya kalau dianggap serupa ya hampir serupa, tapi kalau di Sanggar Empluk itu gini, antara pembina sama anggota ini saling berkomunikasi. Seandainya gini, anggota, Mas, saya mau buat pentas tari ini atau drama ini, itu gimana Mas? Naskahnya saya ambil dari sini. Nanti kan dari pembina bisa mengarahkan. Betul. Ya. Kalau kamu naskahnya ambil dari sini, apakah sudah izin dengan sanggar yang kamu ambil? Nah, kalau tidak kan nanti bisa terkena hak cipta atau apa gitu. Nah, kalau tidak berkomunikasi nanti akan ada miss seperti yang Mas Robi tadi katakan. Nanti pembina akan turun atau hilang atau lepas kendali, lepas acara. Nanti waktu di pertengahan acara ada crash atau apa, pembina kan nggak tahu. Jadi nggak tahu waktu ada pemeran satu sama pemeran utama mempunyai masalah crash waktu perkataan atau produksi tadi, nggak tahu caranya mendamaikannya gimana. Karena Sanggar Empluk itu adalah sebuah komunitas yang sebenarnya baru saya masuk di akhir 2022 kemarin, di November akhir saya baru masuk. Dan saya memang tahu betul Sanggar Empluk itu gimana prosesnya dari awal sampai akhir. Tapi Sanggar Empluk itu sebenarnya mulai kapan Mas adanya? 2017 kalau nggak salah. Itu bermula dari ekstra sekolahan, sekolah. Waktu mereka lulus, setelah itu mereka bingung. Nah, setelah ini mau ngapain? Karena kita udah terjun di dunia teater. Akhirnya waktu itu berkumpul di rumahnya Mas Munib. Kalau terkenal Mas Munib doang itu bilang, udah kita bikin sanggar lagi atau perkumpulan teater. Akhirnya itu mencari nama apa-apa gitu, ketemulah nama Empluk. Kenapa dinamakan Empluk? Banyak yang berkata Empluk itu adalah sebuah lampu zaman dahulu, sebelum ada lilin. Itu adalah entir untuk menerangi sekitar. Dengan enggak Empluk ini kalau di sini ada cempluk atau kan Empluk. Dengan simbolnya Empluk itu siapapun bisa jadi apapun. Tidak keras berarti ya. Iya. Welcome. Oke. Kalau di Lidi sendiri maksudnya bergeraknya juga apa mirip juga dengan Empluk atau maksudnya ada pergerakan yang berbeda Mas? Jadi sebenarnya sama kayak teman-teman kayak tadi atau kemarin itu. Ya anak-anak lulusan SMKI 12, SMK 12 Surabaya. Habis lulus bingung mau tetap berkarya. Oke.
Dan keduanya itu ada satu sanggar yang dipimpin sama Pak Arwi, satunya sama Mas Toteng tadi. Akhirnya buat Mas Toteng buat sanggar di Surabaya di Rungkut, bertempat di rumah almarhum Pak Wi. Cuma diikuti 5-7 anggota. Itu 7 anggota itu akhirnya menjadi senioritas dan menjadi jadi orang semuanya. Jadi orang semuanya. Jadi orang semuanya maksudnya ini jadi ketua ini jadi ketua komunitas ini. Terus lambat laun kok setiap membuat pementasan budget tiketing, kan awalnya di Surabaya ketika kita budget tiket, orang Surabaya itu malas untuk nonton. Ketika itu berbayar gitu ya? Kita itu harus berbayar. Kebanyakan gratis. Dan kita waktu itu khususnya Sanggar Lidi membuat acara ber-HTM seharga 50.000 dan itu sangat mahal menurut mahasiswa juga. Betul. Tapi akhirnya laku-laku aja tiket itu tadi. Tapi salah maksudnya di Malang pun ya 50.000 itu udah mahal. Maksudnya nggak banyak yang mau bayar 10.000 aja males, apalagi 50.000. Itu malah bisa laku ya? Itu mungkin yang strategi yang dimainkan ya itu tadi, biar aktor fokus sama permainan, biar sing tim manajemen produksi biar jalan sesuai irama masing-masing biar lebih enak buat nyari duit tadi. Betul. Malah kalau gitu malah jadi aktor memang fokus saja pada apa yang akan dia perankan dan memang masalah itu ya sudah PR-nya produksi lah ya gitu ya. Kalau di Lidi itu mulai tahun berapa Mas? Masih muda Mas, 2013. Oh ya lumayan lah ya. 2013 ya. 10 tahun umurnya. Tapi menarik juga maksudku, ya belakangan ini beberapa episode terakhir ini juga kebanyakan sanggar-sanggar memang berangkat dari kegelisahan anak-anak sekolah atau bahkan lulus kuliah yang memang tidak menemukan ruang yang mungkin cocok dengan mereka ya. Di Surabaya padahal kan juga banyak toh teater independen sebenarnya banyak atau ya. Cuman mungkin enggak. Kalau independen sedikit sih, tapi cuma yang lebih banyak itu teater kampus. Iya, teater kampus. Iya. Tapi juga itu mungkin masalahnya karena kalau memang bukan anak kampus itu nggak bisa masuk ke situ. Atau teater kampus itu tadi mendirikan sanggar lagi di luar. Itu kayak teater institut akhirnya membuat komunitas sendiri dan independen terlepas dari kampus. Oke. Yang baru-baru kali ini sih. Baru kali ini ya. Tapi ya keren sih maksudku, kegelisahan itu tidak berhenti pada ya wis gitu maksudnya. Kalau gelisah ya yuk kita nyari teman-teman yang sopo sing gelem, yuk kita bikin menarik gitu. Oke, sukses buat Mas Empro. Aduh. Iki jalan terus Mas Antra. Sing Jepara tok iki saiki. Ya Allah. Harus pentas ke Jepara kan? Ya, aku tuh nang Jepara aku. Aku nang Jepara aku mek numpang liwat arep nang Karimun Jawa. Nglewati gonku yo. Oh iya. Sanggar Emplok kali nyamat, Mas. Oh, iku berarti arep ning arep ning pelabuhan. Iya, masih jauh di perbatasan Kudus sama Demak. Tapi terhalang dengan masing-masing perbatasan terhalang dengan satu kabupaten atau dua. Oke. Insyaallah besok aku arep ning Karimun Jawa tak mampir. Siap kabar-kabar. 24 jam. Wow, mantap. Oke, sukses buat Mas Sanggar Lidi sama Sanggar Emploknya. Semoga ya produksinya bisa terus berjalan. Dan saya salut dengan yang dilakukan oleh Mas berdua ini. Ya seperti itulah ya produksi yang seharusnya ya, maksudnya biarlah si artistik dan aktor itu fokus pada itu, yang produksi memikirkan memang PR-PR yang ada di luar itu. Sukses terus buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah berbagi. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam budaya. Salam.